Kisah Nabi Yusuf merupakan salah satu cerita Nabi yang banyak disampaikan dan tak asing di telinga umat Muslim. Sebagai seorang Nabi yang termasuk ke dalam 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani, ada banyak pelajaran berharga yang bisa didapatkan dari kisah hidup Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengabadikan nama sang Nabi dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, yakni Surat Yusuf. Surat Yusuf merupakan surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Surat tersebut terdiri sebanyak 111 ayat. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakub dan Ribkah. Di antara kedua belas saudaranya, hanya Bunyamin saudara kandungnya. Salah satu kisah Nabi Yusuf yang menarik adalah ketika menafsirkan mimpi Raja Mesir tentang paceklik dan kekeringan. Kisah ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 43-49. Raja Mesir kala itu, Ar-Rayyan ibnu Al-Walid, suatu ketika ia bermimpi ajaib yang membuat hatinya sangat gelisah. Sebelumnya ia belum pernah bermimpi seperti itu dalam hidupnya. Maka dari itu, ia kumpulkan semua orang cerdik, pandai, juru-juru tenun, dan pembesar-pembesar kerajaannya. Lalu dia berkata, "Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Aku melihat 7 butir gandum yang subur, dan 7 butir pula yang kering. Cobalah kalian ceritakan tabir mimpiku itu, jika di antara kamu ada yang mempunyai ilmu tabir mimpi." Aneka pendapat keluar dari mulut mereka. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah mimpi permainan tidur saja, dan ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah pengaruh angan-angan di waktu tidur yang tidak mempunyai arti, atau mimpi kosong. Terhadap mimpi yang seperti itu, mereka tidak mempunyai ilmu untuk mencarikan tabirnya. Walhasil, tidak seorang pun dapat memecahkan permintaan sang raja terkait tafsir dari mimpinya itu. Raja pun tidak puas mendengar jawaban mereka, bahkan nampaknya raja semakin gelisah. Dia sangat ingin mengetahui tabir mimpinya itu, tetapi tidak tahu kepada siapa harus bertanya. Tukang kebun istana mendengar kabar ini. Saat itu juga ia langsung teringat kepada seorang bijak bernama Yusuf. Ketika meringkuk di penjara, Yusuf berhasil menakwilkan mimpinya dengan tepat. Dengan cepat tukang kebun itu menghadap kepada Baginda Raja. "Wahai tuanku, di dalam penjara ada seorang pemuda bernama Yusuf. Dia seorang yang mulia, mempunyai pikiran yang dalam, pandangan yang luas, dan dapat menabirkan mimpi dengan tepat. Kalau tuanku utus saya kepadanya, saya akan kembali dengan membawa tabir mimpi tuanku itu, dan tuanku akan percaya dengan kebenarannya." Ucap tukang kebun meyakinkan raja. Raja merasa gembira mendengar ucapan tukang kebunnya itu. Ia kemudian mengutusnya untuk menemui Yusuf dalam penjara. "Hai Yusuf, saudaraku yang mulia yang dapat dipercaya, saya datang kepadamu untuk meminta suatu tabir mimpi, yaitu 7 ekor sapi gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 bulir gandum hampa kering, dan ada pula 7 bulir gandum yang rimbun. Mudah-mudahan saya kembali dengan membawa tabir mimpi itu dari engkau, dan supaya dapat diketahui oleh orang banyak, yang tentunya mereka akan berterima kasih kepadamu, atas segala kelebihan dan kebaikan yang engkau berikan itu." Ujar tukang kebun memohon kepada Nabi Yusuf. Dengan segala kemurahan hati,
Nabi Yusuf menerangkan tabir mimpi raja itu, seolah-olah Nabi Yusuf menyampaikan kepada raja dan para menterinya. Wahai raja dan pembesar-pembesar negara semuanya, kalian akan menghadapi kemakmuran dan keamanan selama 7 tahun lamanya. Ternak berkembang biak, aneka tanaman tumbuh dengan subur, dan semua orang akan merasa senang dan bahagia, jelas Nabi Yusuf di hadapan tukang kebun. Ia kemudian menjelaskan bahwa di masa subur ini, pemerintah harus meminta rakyat untuk memanfaatkan situasi ini dengan baik, yaitu dengan bertanam selama 7 tahun. Hasil dari tanaman itu harus disimpan, gandum disimpan dengan tangkai-tangkainya supaya tahan lama. Sebagian kecil boleh dikeluarkan untuk dimakan sekadar keperluan saja. Sehabis masa yang subur itu, akan datang masa yang penuh kesengsaraan dan penderitaan selama 7 tahun. Pada waktu itu ternak habis musnah, tanaman-tanaman tidak berbuah, udara panas, dan kemarau panjang. Sumber-sumber air menjadi kering, dan rakyat menderita kekurangan makanan. Semua simpanan makanan akan habis, kecuali tinggal sedikit untuk dijadikan benih. Terang Nabi Yusuf. Setelah masa sulit yang penuh kesengsaraan itu berlalu, kata Nabi Yusuf, akan datang masa hidup makmur, aman dan sentosa. Di masa itu bumi menjadi subur, hujan turun dengan lebat, manusia kelihatan beramai-ramai memeras anggur dengan aman dan gembira. Mereka telah duduk bersantai menikmati buah-buahan hasil kebunnya bersama anak-anak dan keluarganya. Itulah tabir mimpi raja, saya sampaikan kepadamu, untuk kamu sampaikan kepada raja dan pembesar-pembesarnya. Pungkas Nabi Yusuf. Ringkasnya, Nabi Yusuf mentakwil 7 sapi gemuk dan 7 bulir gandum rimbun dengan tahun-tahun yang subur, sedangkan sapi kurus dan 7 bulir gandum yang kering dengan tahun-tahun paceklik. Kemudian Nabi Yusuf memberi kabar gembira dengan datangnya hujan, orang-orang pun seperti biasanya memeras anggur dengan gembira. Setelah sang raja mendengar jawaban Nabi Yusuf melalui perkataan tukang kebunnya, sang raja berkata, hadapkan kepadaku Yusuf, supaya aku melihatnya, mendengarkan, dan mengambil faidah ilmu darinya. Pelayan tersebut kemudian mendatangi Nabi Yusuf dan memanggilnya ke hadapan raja. Raja yang puas mendengar penjelasan tentang mimpinya, kemudian memerintahkan pengawalnya agar membebaskan Nabi Yusuf. Akan tetapi, ia menolak dibebaskan sebelum perkaranya disidangkan, dan ia diputuskan tidak bersalah. Akhirnya, Nabi Yusuf diputus tidak bersalah oleh raja. Ia pun dibebaskan. Tak hanya itu, Raja Mesir kemudian menjadikan Nabi Yusuf sebagai salah satu orang kepercayaannya. Mendengar penawaran tersebut, Yusuf berkata kepada raja, "Jika memang engkau percaya kepadaku, jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya, aku mampu menjaga, juga berpengetahuan dalam hal tersebut." Menurut Syekh Wahbah Suhaili, di akhir penjelasannya tentang kisah ini mengatakan, bahwa takwil mimpi sang raja yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, adalah kabar yang bersumber dari wahyu. Mengabarkan perkara-perkara goib yang akan terjadi mendatang, sumbernya adalah wahyu dan ilham dari Allah, bukan hanya penjelasan atau tabir mimpi saja. Wahbah bin Mustafa As-Suhaili, At-Tafsir Munir, Damaskus, Darul Fikri, 1418 Hijriyah, Juz 12, halaman 277. Sementara Imam Ibnu Katsir berkata, mimpi Raja Mesir ini merupakan takdir Allah, yang menjadi sebab keluarnya Nabi Yusuf dari penjara,
dengan dimuliakan dan dihormati. Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Beirut, Dar Kitab Ilmiah, 1419 Hijriah, Juz 4 halaman 393. Perkataan sang raja tentang, "Hadapkan kepadaku Yusuf supaya aku melihatnya, mendengarkan dan mengambil faidah ilmu darinya." Hal ini menurut Imam Ar-Razi, sebagaimana dikutip Said Tantawi dalam tafsirnya, menunjukkan keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang Dia ajarkan kepada Nabi Yusuf sebagai sebab keselamatannya dari cobaan dunia, bagaimana ilmu tidak bisa menjadi sebab keselamatan dari cobaan akhirat. Muhammad Said Tantawi, Tafsir Wasit Kairo, Dar Nahdah, 1997 Masehi, Juz 7 halaman 373. Berkat kepandaian dan kejernihan hati Nabi Yusuf dalam menakwilkan mimpi raja, masa paceklik di Mesir pun bisa dilewati dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.